Siang ini Maira masih sibuk menulis menu apa saja yang akan ia tawarkan dan promosikan untuk cateringnya bersama Zahra. Kalau masak ayam laos apa harganya akan sama, Ra? Tanya Maira kepada Zahra. Ayam laos 13.000 saja per kotak, ayam lalapan kita beri harga 10.000 saja. Boleh. Maira pun menuliskan nama-nama makanan di atas laptop mahal milik Zahra. Mir, jangan lupakan nasi kuning dan nasi uduk juga. Usul Zahra lagi. Siap. Keduanya tampak asyik berbincang sambil menyiapkan dekorasi brosur yang akan dipesan. Ting tong. Bra, ada tamu tuh. Coba lihat siapa tahu suami kamu udah pulang. Ujar Maira. Ya, bentar ya, Mir. Zahra pun beranjak dari kursinya dan menengok ke depan. Tak lama ia masuk kembali bersama suami dan sesosok pria asing. Maira tersenyum dan berbasa-basi kepada suami Zahra. Mas Denny, baru pulang? Ujarnya. Iya, nih, baru aja pulang. Baru jemput adikku juga, kenalkan namanya Reno. Ujar suami Zahra yang tersenyum dan memperkenalkan adik angkatnya kepada Maira. Maira, Reno. Keduanya saling berjabat tangan dan tersenyum. Ra, gimana jadi butuh berapa duit promosinya? Gak sekalian mau bongkar tempat cateringnya juga biar lebih elit? Cerocos Reno, pria berdarah oriental yang sangat tampan dan nicis. Berbeda dengan Denny, ia murni pria bersuku Jawa yang wajahnya saja sudah kelihatan medoknya. Emang gak habisin banyak ya, Ren, kalau tempatnya dibongkar juga? Tanya Zahra. Enggak kok, kebetulan papa juga menang tender, jadi sekalian aja, Ra. Maira terdiam dan lantas mematikan laptop milik Zahra. Ra, ini anaknya Papa Jim. Papa angkat kamu itu. Iya, namanya Reno. Dia seumuran sama kita, dia single loh, Mir. Gak mau coba tukeran nomor handphone nih? Ledek Zahra. Maira hanya memerah. Apaan sih, Ra? Masalah Mas Bayu juga belum kelar. Gerutunya. Denny tersenyum. Tadi, aku lihat Bayu, Mir. Naik mobilnya di perbatasan kota, nggak tahu mau kemana. Celetuk Denny. Mas Bayu? Iya. Kamu sudah gugat cerai dia kan? Tanya Denny suami Maira. Ya udah kok, Mas. Lo bentar. Memang kenapa kok digugat cerai tuh Mbak Mir? Tanya Reno tiba-tiba nimbrung. Halah, ketinggalan kabar kamu. Mbak Maira ini diselingkuhin sama suaminya. Masa gak tahu? Zahra menjawab pertanyaan Reno. Loh, diselingkuhin sama siapa? Bukannya dulu rumah tangga mereka anteng-anteng aja? Mbak Maira udah punya anak belum? Tanya Reno lagi. Denny tergagah-gagah. Kenapa toh kamu tertarik tah? Enggak. Bukan gitu. Kan aku cuma tanya loh, Mas. Mosok salah seh? Maira tersenyum. Belum, Mas. Saya belum punya anak. Makanya diselingkuhin. Jawab Maira. Selingkuh sama siapa, Mbak? Sama ibu saya. Jawab Maira lirih. Seolah malas menyebut ibunya. Reno terkejut dan terbelalak. Astaga, laku ayah soto. Temenan toh, Mbak? Iyalah, bener Ren. Orang lagi proses perceraian minggu depan tuh mau sidang. Iya kan, Mir? Ujar Zahra. Maira mengangguk. Sementara Reno hanya menatapnya dari atas ke bawah. Entah apa yang dipikirkan juga belum diketahui. Sudah jam 10 malam. Niken masih kekeh mencoba menghubungi nomor Bayu. Tapi tidak aktif. Bayu benar-benar menghilang. Entah kemana, pria tidak tahu malu itu pergi. Ia sepertinya lupa kalau ia sekarang masih memiliki kewajiban untuk bayi yang dikandung Niken ibu mertuanya. Niken berjalan sendirian. Wanita parubaya itu sengaja tak menyewa ojek ketika sampai di depan gapura kompleknya. Tak ada satpam, pos ronda juga sepi malam ini.
Mungkin ia dikehendaki Tuhan untuk bertemu suaminya, paling tidak untuk meminta maaf. Niken semakin mempercepat langkahnya. Ia berjalan lurus hingga tiba di depan rumahnya. Sebenarnya ia masih malu untuk menginjakan kakinya di sini. Tapi kondisi keuangannya yang menipis membuatnya lupa akan rasa malu. Ting tong, ting tong. 2 kali bel dipencet. Akhirnya pintu terbuka juga. Radit membuka pintu dan Shak melihat kehadiran istrinya. Awalnya ia ingin mengusir Niken. Tapi wanita parubaya itu memberikan isyarat agar Radit tenang sejenak. Akhirnya, dengan terpaksa Radit memperbolehkan Niken masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa kamu kesini?" tanya Radit ketus dan sinis. "Mas Radit, aku mau minta maaf. Aku sudah ceraikan kamu. Kalau kamu mau minta maaf, ya aku maafkan. Tapi sayangnya aku nggak bisa terima kamu lagi." Niken terdiam. Ia tertunduk. Apakah usahanya akan sampai di sini saja? Tidak. Ia harus bisa merayu Radit suaminya. Bukannya Radit biasanya selalu luluh jika Niken menangis. Wanita itu pun meneteskan air matanya. "Dit, aku mohon maafkan aku. Aku mau kita bersama kembali." "Bersama kembali katamu? Bisa kamu berkata begitu, Ken?" "Hah!" Ekspresi Radit yang biasanya kalem, kini berubah. Niken masih menangis berusaha merebut kembali kasih sayang suaminya yang sempat hilang. "Ayolah, Mas Radit. Kamu nggak kasihan ke aku? Aku sekarang hamil, Mas." Ujar Niken yang memohon sembari menangis dan bersujud tiba-tiba di hadapan suaminya. Radit tidak bergeming ataupun prihatin, ia masih bungkam. Karena gaduh, Maira terbangun. Ia beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan ke ruang tengah. "Bapak, Ibu?" Sapanya dengan matanya yang masih mengantuk. "Maira, maafkan Ibu, Nak. Kamu tahu, Bayu sekarang sudah pergi meninggalkan Ibu. Bayu hanya mengirimkan surat kecil. Katanya dia takut dihujat, jadi ia ingin menenangkan diri untuk sementara." Niken tanpa rasa malu memeluk putrinya dengan erat. Maira masih sesak. Sebenarnya ia masih tidak terima dengan kelakuan ibunya dan itu tidak akan pernah bisa ia lupakan. Radit tak banyak bicara kepada Niken. Ia justru meninggalkan keduanya dan pergi tidur. Maira tak membalas pelukan ibunya. "Bu, kalau Mas Bayu pergi sebaiknya Ibu tunggu saja sampai ia pulang. Kalau Ibu butuh bantuan aku bersedia membantu Ibu. Asalkan Ibu jangan tinggal di sini lagi. Jujur saja aku masih tidak bisa melupakan perasaan kesalku kepada kalian berdua." Niken melepaskan pelukannya seketika. "Maira, kamu serius kamu bisa bantu Ibu? Anak Ibu hanya kamu satu-satunya. Jujur saja Ibu tidak punya banyak uang. Uang Ibu tinggal 1 juta untuk minggu ini. Ibu tidak bisa ke salon, tidak bisa facial. Kamu tahu kan ibumu ini sangat modis?" Nafas Maira sesak seketika. Ibunya benar-benar tidak tahu malu. Jadi ia kemari bukan tulus, melainkan hanya mengharapkan bantuan untuk kondisi keuangannya selama ia ditinggal Bayu. "Bu, cukup. Aku tidak bisa membantu soal itu. Kalau Ibu kurang sesuatu untuk dimakan, aku bisa bawakan. Kalau keuangan, maaf, aku bukan orang kaya, terlebih aku akan proses menjadi seorang janda. Apa Ibu lupa?" Ujar Maira dengan kesal. Andai saja wanita di depannya bukan ibu kandungnya, mungkin ia enggan untuk berbicara dengan wanita itu. Niken menunduk lesu. Harapannya pupus. Ia lantas berpamitan untuk pulang. Hidupnya benar-benar hampa. Menantu yang biasanya dengan mudahnya membagikan uangnya, kini justru pergi ketika ia benar-benar membutuhkannya. Niken pun bergumam dalam hatinya. "Besok aku akan gunakan uangku untuk berjualan. Ia berjualan online. Siapa tahu saja nanti aku kaya. Bisa beli mobil lagi pula, buat apa rumah besar Bayu kalau tidak aku pergunakan untuk membuka usaha? Akan kutunjukkan kepada Radit dan Maira jika aku akan lebih berhasil dari mereka. Enak saja mereka mengusirku." Bersambung. Ke-17. Kabar mengejutkan. Pov Bayu. Sudah 2 hari aku ke sana kemari meminta bantuan, bahkan aku pergi
lagi ke rumah ayahku, mereka tak mau mendengarku. Postingan video yang berada di Facebook membuat setiap orang membenciku. Andai saja Mela tidak merekam video kebersamaanku dengan Mbak Niken, mungkin hidupku tidak seperti ini. Aku memutuskan untuk menjual mobilku. Entahlah, aku sudah pusing memikirkan financialku di masa depan. Mau tak mau, mobil yang ku dapat karena kerja kerasku selama ini harus rela ku jual begitu saja. Sebaliknya, aku hanya membeli motor matic sebagai kendaraan yang kugunakan. Sisanya aku simpan untuk biaya lahiran bayi yang dikandung Mbak Niken. Berapa hari ini aku banyak merenung. Ibu mertuaku memang selingkuhanku, tapi sekali lagi aku melakukannya tanpa cinta. Aku melakukannya hanya untuk mempunyai anak yang mirip dengan Maira. Aku tahu, mungkin itu alasan yang konyol. Tapi entahlah, aku rasa aku akan bertahan dengannya demi anak yang dikandungnya. Soal Maira, kemungkinan besar ia tidak akan menerimaku lagi. Tatapan terakhirnya benar-benar sinis dan membuatku menyerah. Setidaknya aku akan fokus menunggu bayi yang dikandung Mbak Niken lahir, itu saja. Tak lebih. Aku ingin memiliki anak yang akan menjagaku di hari tuaku. Biarlah hubunganku dikatakan hubungan haram, anak yang dikandung Mbak Niken tetaplah anakku, ia tidak bersalah. Aku yang bersalah. Hari ini setelah pulang dari losmen, aku memutuskan untuk pulang dengan mengendarai motor matic yang kubeli. Terserah Niken mau menerimaku lagi atau tidak, terserah masyarakat mau menilaiku apa. Aku lelah. Aku akan mencari jalan hidupku yang baru. Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk anakku. Setelah 3 jam berkendara, aku tiba di rumah. Aku tiba kala fajar terbit. Rumah tampak sepi. Aku membuka gerbang dan mengetuk pintu. Tok, tok. Tak beberapa lama, Mbak Niken keluar. Mau tahu kenapa aku memanggilnya Mbak? Karena ia dulu adalah seseorang di masa lalu yang ku kenal saat aku kuliah. Kami akrab saat itu. Tapi, aku tidak pernah menyukainya. Hanya sebatas menganggapnya Mbak. Mbak Niken memang modis dan selalu merawat kulit dan rambutnya dengan baik. Kamu, Be? Tanyanya yang celingak-celinguk. Mungkin ia mencari di mana mobilku. Mobil kamu mana, Be? Nah, benarkan dia menanyakan tentang mobilku? Aku akan beralasan lain. Aku akan menyimpan uang hasil penjualan mobilku. Biarlah, aku akan merintis usaha saja. Mobilku diservis, Mbak. Maaf sudah menghilang. Aku cari pinjaman, Mbak. Bohongku. Diservis di mana? Tanyanya dengan menginterogasiku. Di rumah temen, tapi aku belum bisa membayar biayanya, jadi aku taruh sana saja dulu. Jawabku. Mbak Niken mengangguk. Ia lantas mengajakku untuk masuk ke dalam. Hari ini, aku membicarakan banyak hal tentang rencanaku ke depan. Soal persidangan Maira aku tidak akan datang. Aku akan membiarkannya saja, melepasnya jauh-jauh dari hidupku. Lagi pula, dia tidak bisa kuharapkan. Dia susah memiliki anak, entahlah pikiranku labil. Tapi sementara, begini saja dulu. Kukira kamu gak akan pulang, Bei. Ujar Mbak Niken yang duduk di sofa dengan daster batiknya. Aku terdiam. Aku tetap akan pulang, Mbak. Oh ya Mbak, Mbak gak mau buka usaha apa gitu? Tanyaku. Aku akan berjualan online. Oh ya, semalam aku ke rumah Radit dan Maira. Aku memohon maaf kepada mereka. Mereka memaafkanku, tapi sialnya Maira dan Radit tidak mau menerimaku lagi. Dek, benar dugaanku. Pasti begitu. Mereka tidak akan menerima Mbak Niken ataupun aku. Otakku kembali berputar bagaimana caranya agar aku memiliki kehidupan yang layak dan tanpa dihujat masyarakat. Sekalinya aku mempunyai ide, aku tetap akan merahasiakannya. Oh, berapa uang yang Mbak butuhkan? Tanyaku. Aku butuh 4 juta. Jawabnya singkat. Begitulah Mbak Niken, ia selalu cepat dan tanggap jika ditanya soal keuangan. Aku pun memberinya, lantas aku pergi untuk tidur. Rasanya lelah sekali. Baru saja aku terlelap dan terbuai dengan nikmatnya beristirahat. Tiba-tiba,
Bakar! Bakar! Bakar orang yang sudah melanggar hukum. Tidak tahu malu, selingkuh dengan mertuanya sendiri. Dasar manusia bab. Hujatan masyarakat mengiringiku. Aku juga diikat di balai desa, banyak warga yang menyeramkan minyak gas ke arahku. Sepertinya, kali ini aku akan dibakar hidup-hidup. Aku pun berteriak, "Tolong!" Ujarku sekuat tenaga. Tak lama, Mbak Niken datang membangunkanku. Aku terhenyak, untungnya aku hanya mimpi. "Kamu kenapa, Bei?" tanya Mbak Niken. "Aku bermimpi, Mbak. Aku mimpi aku akan dibakar karena perbuatan kita," ujarku dengan nafas yang tersengal. "Itu hanya mimpi, Bei. Balik saja bantalmu, terus tidur saja lagi," ujar Mbak Niken. Ia juga memberikan aku segelas air. Aku pun meneguknya hingga habis. Kali ini aku tak berani untuk kembali tidur. Mimpi tadi seperti nyata. Aku pun mengotak-atik ponselku di atas ranjang. Sementara Mbak Niken, ia berpamitan akan belanja banyak bahan di pasar untuk membuka usaha. Aku melihat grup teman sekantor yang tidak sempat ku baca beberapa hari ini. Ternyata di sana sudah banyak desas-desus mengenai aku dan ibu mertuaku. Padahal Bayu itu ganteng, kenapa sih dia malah selingkuh sama mertuanya? Eja, ganteng-ganteng gerontofil tuh aruba Susan. Ia gak nyangka banget, padahal Maira itu cantik, gak pernah ngeluh pula. Bininya sabar banget, Bayunya aja tolol. Raka, padahal kalau soal selingkuh, aku nerima loh si Bayu. Dia itu pinter, ganteng, pokoknya keren dah, Eja. Cie yang ngefans sama gerontofil, Raka. Tek orangnya dong. Sini aku teriakin aruba Bayu. Bayu, Bayu nah puas. Sana tawuran sama si gerontofil, David. Hahaha, mana kok nggak ada nongol sih? Susan, berat kali mikirin hasrat ibu mertuanya, Raka. Ia mana udah keriput, pasti Bayu udah buat mertuanya kelengar aruba David. Blep. Ku tekan tombol switch ponselku. Rupanya aku dijadikan bahan hujatan. Kesal rasanya. Tapi, biarlah. Ngomong-ngomong ini sudah 1 jam Mbak Niken belum juga pulang. Aku pun mencoba untuk menghubunginya. Nada tunggunya berbunyi tapi tidak kunjung diangkat. Ini aneh. Tak biasanya, ibu mertuaku seperti ini. Apa ia keasikan belanja dengan uang pemberianku ya? Aku hanya mencoba menghidupkan televisi untuk menunggu. Sesekali aku melirik ke arah ponselku, di sana masih terpasang wajah Maira sebagai layar depannya. Rasanya aku mulai menyesal sudah meninggalkannya. Memang benar, penyesalan akan datang belakangan. Tapi, aku tidak bisa memutar waktu. Biarlah, aku akan mengabaikannya saja mengenai perasaanku kepada Maira. Tiba-tiba ponselku berdering. Rupanya nomor ibu mertuaku yang menelpon. Aku pun segera mengangkat panggilan suaranya. Halo? Halo, benar ini Mas Bayu Wijaya? Terdengar suara yang jelas bukan suara ibu, tapi suara pria seusiaku. Ya, benar. Dengan siapa ya? Tanyaku. Maaf Mas, ibu Anda kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Silakan datang di lokasi yang sudah kami share ya Mas, di nomor Anda. Terima kasih. Dek, kecelakaan? Bagaimana dengan bayiku di perut Mbak Niken? Bersambung, ke-18, double puff. Dengan berat hati aku beranjak dari sofa dan pergi ke rumah sakit yang alamatnya sudah tertempel di aplikasi hijauku. Entahlah, aku sekarang benar-benar hampa. Mudah-mudahan anakku di perut Mbak Niken masih terselamatkan. Jikalau tidak, aku tidak akan lagi bersamanya. Jujur saja, aku sudah hampir menyerah untuk bertahan bersamanya. Setidaknya aku sudah katakan kemarin, aku bertahan demi anak kan? Lantas, aku pun mengendarai sepeda motor Maticku menuju ke rumah sakit. Setelah 15 menit perjalanan, aku tiba di rumah sakit. Aku segera menuju ruangan yang tertulis di aplikasi hijauku. Sesampainya di sana, Mbak Niken masih pingsan,
Di sebelahnya ada abang ojek yang tergeletak nyaris lebih parah kondisinya daripada dirinya. Tangan Mbak Niken dua-duanya lecet. Kata dokter, ia juga mengalami cacat di bagian tangan karena tangan kirinya patah. Apakah Anda yang bernama Bayu Wijaya? Sapa seorang perawat yang datang tiba-tiba menghampiriku. Ya, ada apa, Mbak? Tanyaku dengan heran karena ekspresinya seperti seolah ingin menyampaikan sesuatu padaku. Mas, apakah ibu mertua Anda sedang hamil? Tanyanya dengan sedikit mengiba. Aku pun mulai berantusias untuk menanyakan kondisi kehamilan ibu mertuaku. Ya, benar sekali, Mbak. Bagaimana kondisi bayinya? Tanyaku dengan penuh harap. Sayangnya bayinya tidak selamat, Mas. Karena benturan keras tadi, kami minta maaf ya, Mas. Ujar perawat itu dengan menunduk lesu. Aku pun sama, perasaanku kini hancur untuk memiliki seorang anak. Jika begini, mungkin aku akan mengembalikan Mbak Niken kepada Maira dan Bapak Radit. Jika mereka tidak mau, entahlah, aku tidak tahu lagi. Pikiranku sungguh buntu. Tak lama aku melihat Mbak Niken mulai siuman. Ia memindai sekitar dan menanyakan di mana dirinya sekarang kepadaku. Bei, aku di mana? Mana belanjaanku? Tanyanya dengan lemah. Kepalaku sakit, Bei. Astaga! Bayi di perutku, Bei. Sekarang anak kita bagaimana? Anak kita nggak selamat, Mbak. Aku mau telepon Maira buat jaga Mbak. Aku harus pergi, Mbak. Jawabku. Entahlah, aku benar-benar menyesal sekarang. Tidak tahu lagi harus bagaimana, aku pusing memikirkannya. Bei, kamu mau kemana? Tanya Mbak Niken yang melemah dan memohon agar aku tidak meninggalkannya sendirian di ruang rawat inap. Aku akan keluar sebentar, Mbak. Aku ada urusan. Jawabku dengan sedikit berbohong. Aku pun tak lagi peduli dan banyak babi bu kepada ibu mertuaku. Aku benar-benar menyesal karena semua maksud dan tujuanku justru sia-sia sekarang. Aku diusir, kehilangan Maira, kehilangan bayi yang akan menjaga aku di masa depan. Menurut pepatah, aku ini sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Aib sekali. Sebelum pergi, aku memutuskan untuk membayar semua biaya rumah sakit untuk Mbak Niken. Hanya saja aku tidak mau lagi berurusan dengannya. Aku merasa hampa, terus terang, aku tak punya harapan hidup lagi. Keluar dari rumah sakit aku bertemu Echa. Ia sedang membawa ibunya yang baru selesai dirawat. Echa adalah teman sekantorku dulu saat aku bekerja di perusahaan furniture milik Bara, bos muda yang kagum akan sosokku. Bayu? Sapanya. Aku hanya tersenyum malas. Iya. Jawabku singkat. Kamu ngapain di sini, Bei? Sumpah aku heran dengan kamu, Bei. Kamu beneran pisah dari Maira? Tanyanya lagi yang membuatku semakin malas. Aku hanya menjawab seadanya. Masih proses. Jawabku. Echa tersenyum. Kamu yang kuat ya, Bei? Kalau kamu butuh teman curhat, aku ada kok untuk kamu. Ujarnya tiba-tiba. Aku tahu jika Echa menyukaiku karena aku sempat membaca percakapannya di grup kemarin. Ia memang janda anak satu. Jikalau aku bersamanya mungkin reputasiku akan kembali membaik. Terima kasih, aku pulang dulu. Jawabku seadanya. Echa tersenyum manis padaku. Entahlah, jika mungkin untuk memanfaatkan situasi yang ada mungkin aku akan memilih bersamanya. Tapi untuk saat ini, aku tidak mood untuk melakukan apapun. Kehilangan seorang anak yang kuidam-idamkan sejak lama itu bukan perkara mudah. Tapi, biarlah. Aku akan pergi untuk menenangkan diri saja terlebih dahulu. POV Maira. Hari ini aku mendapatkan banyak pelanggan. Aku membuat 250 nasi kotak bersama Zahra. Semenjak Reno membuat banyak brosur dan menyewa seorang selebgram untuk mempromosikan produk cateringku dan Zahra. Penghasilan kami semakin bertambah di setiap harinya. Hingga aku bahkan meminta bapak untuk berhenti bekerja di sawah
Aku meminta beberapa orang untuk mengerjakan sawah yang disewa Bapak tempo hari. Jikalau Tuhan mengizinkan, mungkin aku akan membeli sawah tersebut. Sabar, masih proses. Luka mengenai Mas Bayu dan Ibu juga tak lagi kupikirkan. Aku kini fokus pada pekerjaan dan mencari uang. Aku tidak akan terburu-buru dulu untuk mencari pasangan hidup. Setelah sidang cerai yang akan dilaksanakan 3 hari lagi, aku yakin aku akan lebih fresh dan bebas. Sebuah notifikasi di ponselku menyita perhatianku, kalau aku asyik mengemas nasi yang sudah siap diantar dengan mobil milik adik angkat Mas Denny suami Zahra. Klung. Mir, hapamu tuh? Ujar Zahra. Aku mengangguk dan lantas mengambil ponselku. Di sana, ada pesan singkat dari ibu. Ia melakukan swafoto jika ia terbaring di rumah sakit, tangannya diperban. Juga ada beberapa luka lecet di kepalanya. Ibu, Maira, ibu di rumah sakit sekarang di ruangan nomor 2 Mawar, Rumah Sakit Anta Medisa. Ibu kecelakaan Maira bersama abang ojek yang mentantar ibu pagi ini. Suami kamu justru tidak menemani ibu sendirian. Ibu minta maaf Maira karena sudah banyak mengecewakanmu. Dek, Reno dan Zahra yang melihat perubahan wajahku lantas bertanya. Ada apa, Mir? Kenapa toh, Mbak Mir? Tanya keduanya serempak. Aku pun menjawab dengan berat hati kepada keduanya. Ibu kecelakaan pagi ini, tangannya patah. Sekarang ada di rumah sakit. Jawabku dengan mimik wajahku yang sedih. Entahlah, mungkin aku bodoh. Padahal ibu sudah menyakitiku sedemikian rupa. Tapi kenapa aku masih mengiba dan prihatin kepadanya? Astaga, bener toh, Mbak? Tanya Reno. Sementara Zahra justru cuek. Biarin aja, Mir. Itu akibat jika ibu kamu melakukan hubungan yang gak sewajarnya, apalagi menyakiti perasaan anak semata wayangnya. Tuhan adil kok. Jawabnya ketus. Reno hanya melongo. Mungkin ia masih percaya tidak percaya mengenai kabar perselingkuhan Mas Bayu dan ibu kandungku sendiri. Aku menghela nafasku penuh. Masalahnya di saat seperti ini, Mas Bayu justru pergi tidak menemani ibu di sana. Ra? Jawabku. Zahra justru tergagah remeh. Bagus malah, biar ibu kamu sadar kalau selama ini keputusannya untuk berselingkuh dengan suamimu itu salah. Reno langsung ikutan nyerocos mendengar ucapan Zahra. Iya Mbak Maira, apa yang dikatakan Zahra itu benar. Tapi kalau Mbak mau jenguk ibunya Mbak, saya siap kok ngantar Mbak. Ujarnya. Zahra malah nyeletuk. Ya, sekalian mau PDKT, jadi aku titip pesan Ren, kalau nanti kamu resmi mendapatkan hati si Maira, kamu jangan seperti Bayu yang seenaknya main bat sama mertua sendiri. Dengar. Reno tergagah. Lah, aku masih normal. Lah, aku bukan pecinta daun kering. Ujarnya yang membuatku tertawa dalam kesedihanku. Bersambung. Ke-19. Siasat Bayu. Double POV. POV. Maira. Kenapa daun kering? Gila nih ngatainnya keterlaluan. Awas kamu kena pelet kayak si Bayu ya, Ren. Kakek Zahra. Hi, ngalak lah. Gimana Mbak Maira mau antar nasi dulu aja atau mau jenguk ibunya Mbak? Tanya Reno padaku. Enggak, kita antar nasi kotak aja dulu. Jawabku. Oke, let's go. Ujar Reno yang tampak semangat untuk mengantar nasi-nasi itu ke tempat yang sudah dituju. Sementara Zahra masih mengemas pesanan yang lainnya. Hari ini orderan cukup padat. Setelah 15 menit perjalanan, aku tiba di sebuah rumah yang cukup besar. Saat aku turun bersama Reno, aku justru bertemu Mas Bayu di sana. Ia terlihat kikuk dan menyapaku. Mimi Maira, kok kamu di sini? Tanyanya. Iya, aku anterin orderan nasinya Mbak Sania. Kamu sendiri di sini ngapain, Mas? Tanyaku yang justru membuat Mas Bayu gugup. Reno tampak mengacuhkan Mas Bayu.
Ia mungkin jijik dan kesal melihatnya setelah melihat kelakuan Bayu yang diceritakan Zahra panjang lebar. Tak lama, seorang wanita muncul dari dalam ruangan. Mbak Maira, taruh sini aja Mbak nasinya. Maaf Mbak, ini rumahnya agak berantakan. Ujarnya. Seorang wanita juga keluar dari dalam yang menyapaku. Dan aku seperti pernah mengetahuinya, tapi di mana aku lupa. Maira? Ayo, masuk. Ujarnya. Aku mengangguk sembari membantu Reno menurunkan beberapa nasi kotak dari bagasi mobil. Reno barulah merespon. Loh, saling kenal toh? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya kenal. Aku Camir, teman sekantornya Bayu dulu. Kamu lupa? Tanyanya. Mas Bayu tampak canggung. Entah kenapa, mungkin ia tidak enak jika mengetahui ia sedang bersama wanita barunya. Biarlah, namanya juga laki-laki. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ia dan ibu. Kalau ia mau bersama siapapun juga aku tidak peduli. Aku tersenyum merespon ucapan wanita yang bernama Eca itu. Hingga tak lama, kami sudah menurunkan semua nasi orderan ke meja yang disediakan di ruang tamu. Makasih ya, Mir. Udah aku bayar semua kan tadi ke Mbak Zahra? Tanya Eca seolah memastikan. Aku hanya mengangguk. Lantas, Mas Bayu tiba-tiba memanggilku. Maira? Ujarnya. Reno tampak malas. Ia hanya melihat ekspresiku menganggapi panggilan Mas Bayu. Ada apa, Mas? Tanyaku. Anehnya Eca teman sekantornya itu seolah tidak suka kalau Mas Bayu memanggilku. Mimik wajahnya berubah, ada sorotan tajam menatapku. Ibu kecelakaan, Mir. Bayinya gugur, kamu gak jenguk? Tanyanya. Iya, Mas. Kamu sendiri kenapa gak temanin ibu? Kok malah di sini? Tanyaku ketus. Mas Bayu tampak gelagapan untuk menjawab pertanyaanku. Tapi, Eca justru menyela di antara kami. Mas Bayu, aku undang ke sini sebentar, Mir. Ini acara syukuran karena ibuku sudah sembuh dari komanya selama 2 bulan. Ujarnya. Aku hanya mengangguk. Ya, sudah. Aku pamit dulu karena mobilnya sebentar lagi mau dipakai untuk mengangkut pesanan catering yang lain. Permisi. Ujarku yang lantas tanpa babi bu pergi meninggalkan rumah Eca. Aku juga malas melihat ekspresi Mas Bayu yang sok memelas, tapi semua jenis wanita ia ambat. Ketika di dalam mobil, Reno mulai mengoceh. Mbak Mir, kalau Mas Bayu ngomong, Mbok diabaikan aja. Aku Yorisi lihat manusia itu. Aku tersenyum. Aku sudah mengabaikannya kok, Mas Reno. Tadi cuma sekedar basa-basi. Ujarku. Yo, mosok ibu sampean malah ditinggal. Bukannya aku dengar-dengar kemarin ibu sampean itu hamil anaknya si Bayu ayam jago itu, yo? Tanyanya. Aku tersenyum. Kok ayam jago sih, Mas Reno? Mas Reno justru tergagah. Lah, kalau semua dikawini opo bukan ayam jago tuh, Mbak? Aku tertawa mendengar celotehannya yang ceplas-ceplos. Iya, ya. Berarti selama ini aku ayam betina dong. Kok mau-maunya diprokotai sama si Bayu? Hahaha, Kak. Udah, Mbak. Biarin itu ayam jago mau apapun, Mbak, jangan tergoda lagi. Laki-laki yang seperti itu udah gak pantas disebut manusia, Mbak. Harus cepat dilupakan. Ujarnya. Iya, Mas. Pasti. Sudah kurang 3 hari toh aku mau sidang. Jawabku. POV Bayu. Aku terkejut dan masih tidak fokus. Terus terang selama melakukan syukuran di rumah Eca, aku masih memikirkan sosok tampan yang menjadi partner Maira tadi. Kalau dibandingkan dengan aku, jelas aku tidak ada apa-apanya. Pria itu terlihat lembut, nicis, rapi, kulitnya putih bersih, wajahnya juga mulus tertawat seperti orang-orang Korea. Bagaimana jika Maira lambat laun akan menyukainya? Kenapa juga aku harus bertemu dengannya di rumah Eca seperti ini? Aku yakin Maira pasti akan memikirkan hal yang aneh-aneh tentang aku dengan Eca. Hah,
Mungkin harapanku untuk kembali bersama Maira benar-benar akan menjadi khayalan semata. Bodohnya aku yang tidak bisa menjawab pertanyaannya kenapa aku ada di rumah ini dan tidak menjaga ibu mertuaku yang sedang kecelakaan di rumah sakit. Maira pasti semakin benci padaku setelah ini, tapi asal tidak dengan pria tadi aku sih tidak masalah. Mereka terlihat kompak, aku jadi cemburu melihat kedekatan keduanya. Di tengah keasikanku melamun, Echa justru mengejutkanku. "Baik, kamu masih mikirin Maira ya? Kamu masih sayang ya dengan Maira?" tanyanya. Aku spontan menghela nafasku penuh karena terkejut. "Enggak kok," jawabku singkat. "Kamu kenapa nggak temanin ibu mertuamu yang kecelakaan di rumah sakit, Bei?" tanya Echa lagi. "Aku mau insyaf, aku nggak mau berhubungan dengannya lagi. Insyaf atau sudah bosan, Be?" tanya Echa yang tiba-tiba ketus padaku. Hingga mau tak mau aku menjelaskan panjang lebar mengapa aku melakukan perselingkuhan dengan ibu mertuaku. Echa justru tertawa setelah mendengar ceritaku. "Kamu nggak waras, Bei. Masa kamu mau punya anak sama kayak Maira harus selingkuh dengan ibunya? Otak kamu itu memang pinter kalau masalah pekerjaan. Tapi untuk masalah ini sepertinya kamu agak alo deh." Aku terdiam. "Bei, seandainya aku minta kamu menikah dengan aku jadi takut kalau di kemudian hari kita nggak punya anak, kamu justru menyukai ibuku." Kesal rasanya mendengar ucapan Echa yang seolah-olah menyudutkanku terus-menerus. Tapi aku hanya berusaha untuk tenang. "Aku nggak seperti itu. Aku akan berubah. Aku janji," ujarku. "Setidaknya aku harus menikah dengan perempuan lain demi memperbaiki reputasiku yang mulai hancur. Ingat, uang penjualan mobilku tidak seberapa kalau aku ditolak bekerja terus-menerus. Alamat kehidupanku akan merosot dan aku akan malang melintang sendirian. Itu tidak boleh terjadi. Sekarang, aku harus memperbaiki diri. Jika Echa memang menyukaiku sejak dulu, kenapa tidak jika ia akan kujadikan sebagai batu lompatan demi memperbaiki reputasiku di kedepannya? Kalau kamu bisa buktikan, aku akan percaya. Kamu mau buktikan dengan cara apa kalau kamu beneran sayang ke aku dan gak akan selingkuh seperti yang kamu lakuin ke Maira?" tanya Echa. "Kamu mau apa? Apapun maumu aku akan coba untuk menurutinya. Anggap saja itu bukti keseriusanku," jawabku. Echa tersenyum. "Aku mau kamu gak usah hadir di sidang perceraian kamu, karena otomatis kamu akan cerai tanpa perlu ribet. Lalu, setelahnya, aku mau kamu menikahi aku. Dan belikan aku rumah. Rumah ini milik bayi parku. Mbak Sania, aku malu dong kalau harus terus-menerus numpang ke dia. Apalagi Indah sebentar lagi sudah kelas 1 SD. Aku nggak mau dia jadi bahan sasaran kalau Mbak Sania ngamuk." "Dek, uangku memang cukup untuk membeli rumah minimalis kecil-kecilan. Namun, aku masih ragu untuk menyetujui permintaannya. Tapi aku dilema." Bersambung ke-20, Otu gelandangan. Masih Pov Bayu. "Kok kamu diem sih, Bei?" tanya Echa sekali lagi padaku. Aku hanya menghela nafasku penuh. "Aku punya rumah kok. Gimana kalau kamu tinggal di rumahmu? Sama mertua kamu yang udah kamu setubui itu? Ogah, aku nggak mau dijadikan saingan Mak Reyot," ujar Echa yang terdengar ketus. "Aku akan kembalikan mertuaku ke anak kandungnya," jawabku. "Gak, Bei. Aku minta rumah titik," gerutu Echa. Aku pun terpaksa mengangguk. "Oke, tapi yang kecil ya. Aku nggak punya uang lebih," jawabku. "Terserahlah, yang penting rumah. Aku bosan tinggal dengan iparku," keluhnya. Aku hanya mengangguk dan lantas Echa justru keluar membawa tas selempangnya bersama anaknya yang masih umur 6 tahun itu. "Bei, temannya aku nyalon yuk. Biar aku cantik juga seperti Maira. Ya?" Ingin rasanya menolak, tapi mana bisa. Aku sudah memutuskan untuk menggunakan wanita ini sebagai batu lompatan karena reputasiku yang buruk. Jadi kami pun terpaksa berangkat.
Sesampainya di sebuah salon kecantikan, aku hanya duduk malas membaca majalah sembari menunggu Eja. Biarlah untuk saat ini dia menghabiskan uangku, nanti aku akan pergi meninggalkannya setelah reputasiku kembali membaik. Tapi, kalau aku mencoba fokus membaca majalah di sana terpampang bisnis Maira dan Reno, pria tampan keturunan Tionghoa tadi yang sempat aku temui. Rupanya, Reno adalah pion utama dari bisnis Maira dan Zahra. Aku baru saja mengetahuinya. Sesak dadaku, aku hanya takut jika Maira benar-benar akan kepincut sosok Reno. Aku takut jika Maira menemukan suami yang lebih baik dariku.